Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilo Novi Praditya, kelas 1B, NIM 362193301032. Jadi, di sini saya sebagai ketua tim Banyuwangi Reborn MVP, yang mana hari ini kita akan melakukan fokus group discussion atau FGD dengan para stakeholder yang ada pada destinasi pariwisata di Banyuwangi. Sebelum itu, apa sih Banyuwangi Reborn? Jadi, Banyuwangi Reborn adalah gerakan yang menyeluruh, menjangkau seluruh sektor dan pemangku kepentingan untuk membawa Banyuwangi mampu melakukan reborn. Yang mana Banyuwangi Reborn dibangun di atas 3 pilar dan 2 fondasi penting. Pilar meliputi tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Fondasi yang menopangnya adalah pelayanan publik yang excellent dan partisipasi aktif publik. Banyuwangi Reborn dibuat dalam rangka mendapatkan energi dan motivasi baru setelah 2 tahun lamanya Banyuwangi sangat terdampak pandemi COVID-19. Itu adalah menurut Ibu Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi. Seperti yang kita tahu, destinasi pariwisata sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan jumlah penurunan pengunjung dalam suatu destinasi. Kita ambil saja contohnya Pulau Merah. Pulau Merah ini memiliki daya tarik yang luar biasa dengan pasir putih yang sangat indah. Kita bisa menikmati sunset, kemudian gulungan ombak yang indah dan sangat dicari dengan para peselancar, kemudian bukit hijau kecil yang menjadi ikonik di Pantai Pulau Merah. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus adanya perubahan-perubahan menuju inovasi atau ide-ide baru menuju agar pariwisata ini menjadi lebih baik lagi. Jadi perubahan-perubahan itu terdapat 3, yaitu ada unfreeze, change, dan ada resizing. Jadi unfreeze ini memiliki tujuan yang mana unfreeze ini memiliki tujuan perubahan agar sampah yang ada di destinasi wisata ini dan para pekerja tidak datang terlambat. Jadi selama pandemi COVID-19, beberapa infrastruktur yang harus diperbaiki dan menambahkan inovasi baru di infrastrukturnya. Jadi selama pandemi karena jarang terdapat adanya pengunjung, maka infrastruktur sudah mulai rusak. Jadi makanya perlu diperbaiki dan menambahkan inovasi-inovasi baru. Kemudian sejak diperbolehkannya wisatawan maupun pekerja yang ada di dalamnya untuk mengunjungi destinasi wisata Pulau Merah ini, banyak sekali dari mereka yang melupakan kebijakan tentang pembuangan sampah pada tempatnya. Karena masih terlihat banyak sekali orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan saya juga melihat para pekerja yang malas-malasan dan datang terlambat. Kemudian perubahan yang kedua adalah change, yang mana change ini adalah membuat upaya untuk menciptakan keadaan baru yang diharapkan. Jadi perubahan ini yaitu kita membuat inovasi, menambahkan spot foto yang menarik, kemudian menyediakan produk UMKM yang dibuat dengan masyarakat sendiri dengan diperjualbelikan di destinasi wisata tersebut. Kemudian diadakannya sosialisasi dan mengajak masyarakat tempat dan para pekerja pada destinasi tersebut serta wisatawan setiap 1 minggu untuk ikut membersihkan sampah yang ada di tepi pantai, yang ada di sekitar pantai untuk membuang pada tempatnya, dan kita membuat tempat sampah yang unik agar setiap wisatawan maupun para pekerja dapat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita mengadakan perubahan, yaitu kita melakukan rapat yang mana rapat tersebut yaitu merupakan terkait dari perubahan-perubahan yang ada pada di atas dan terkait para pekerja yang datang terlambat dan bekerja malas-malasan. Kemudian dibuat kebijakan jika terlambat pekerja akan dikenakan sanksi berupa denda. Kemudian selanjutnya adalah resizing. Jadi resizing adalah memulai perubahan dan meyakinkan perubahan terhadap orang atau semua orang. Jadi resizing ini kita melakukan perubahan dengan mengadakan perlombaan, yaitu membuat karya dari bahan-bahan plastik yang mana kegiatan tersebut diikuti masyarakat setempat. Para pekerja dan wisatawan juga dapat ikut yang nantinya akan mendapatkan reward berupa barang maupun uang tunai dari kegiatan ini
juga dapat memberitahu kepada masyarakat dan juga wisatawan yang ada di destinasi Pulau Merah ini untuk selalu menjaga kebersihan pada setiap destinasi yang mereka kunjungi nantinya. Kemudian acara ini juga akan kita adakan setiap 1 atau 2 bulan sekali, yang tujuannya untuk terus mengimbau wisatawan agar tidak membuang sampah dengan sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga membuat kebijakan sistem sanksi yang berupa denda agar para pekerja tidak terlambat saat datang bekerja dan tidak malas-malasan. Banyak sekali pro dan kontra dengan adanya perubahan-perubahan ini karena mereka menganggap sampah kecil tidak terlihat. Mereka menganggap terlambat sedikit tidak masalah. Nah, dengan adanya perubahan ini, kita menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi, sampah sekecil apapun itu dapat merusak keindahan atau pemandangan yang ada pada destinasi itu, kebersihan, keindahan. Kemudian, dengan datangnya terlambat juga, itu akan membuat para pekerja ini menjadi malas-malasan. Seperti itu. Makanya perlu diadakan perubahan-perubahan tersebut agar kedepannya menjadi lebih baik dan destinasi wisata ini juga menjadi lebih baik dengan adanya pemulihan, dengan adanya banyak ribbon ini diharapkan dapat membawa membawa destinasi wisata ini seperti semula kembali. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan unfreeze, kemudian change dan rephrasing dapat membawa dampak yang positif bagi para pekerja di dalamnya dan bagi wisatawan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.